Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC masih di Pancawasan dan Lantai Dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Bangsa Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Apa kabar Mitra JC di semua pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tentunya tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Bobby Khalid kembali menemani Mitra JC bersama dengan Anda. Dan tentunya kita berdoa pada Allah semoga pertemuan kita di pagi hari yang cerah ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami terjadi selalu salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC rahmatullah, sore biasa di hari Kamis pagi hari ini ada sebuah program yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, program yang tentunya menyapa kita di pagi hari Kamis ini, itu adalah program penyuluh agamanya. Tentunya dengan tema-tema yang baru, Mitra JC dan juga narasumber yang berganti-ganti. Alhamdulillah, Ustaz kita tentunya masih menyediakan waktu buat kita, dan ini tidak boleh kita sia-siakan untuk senantiasa menggali, untuk senantiasa belajar dan juga menuntut ilmu, menyimak nasihat-nasihat yang dituturkan oleh ustaz-ustaz kita sehingga kita dapat memetik hikmah, mengambil pelajaran sebagai bekal dalam kehidupan. Dan di pagi hari ini Mitra JC di dalam program Penyuluh Agama Menyapa, tema kita pada hari ini adalah memaknai hijrah di masa pandemi COVID-19. Nah, karena memang pada hari ini kita masih berada di dalam bulan Muharram, ya, dimana tentunya adalah bulan baru, ya, bulan pertama, yaitu 1442 Hijriah. Tentunya harus sama-sama kita maknai pergantian tahun ini, di tahun baru Hijriah ini, dengan senantiasa meningkatkan kualitas dengan senantiasa meningkatkan kualitas takwa, ilmu, dan juga tentunya kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya hari demi hari kita semakin tua, lalu tahun demi tahun berganti, kita semakin rentan, maka tak ada alasan untuk kita tidak lebih baik lagi dari hari kemarin. Nah, di pagi hari ini Mitra JC, alhamdulillah Ustaz kita itu Ustaz Abdullah hadir di tengah-tengah kita. Beliau selaku Prof. Galuh DKI Jakarta, alhamdulillah sudah di ruang siar kita. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun masa pandemi Ustaz masih menyediakan waktu buat kita semua. Terima kasih banyak. Ya. Semoga barokah. Dan Mitra JC tentunya kita langsung mulai saja perjumpaan pada pagi hari ini, dan Ustaz mungkin ingin menyapa Mitra JC sekaligus memulai tema kita pada pagi hari ini tentang memaknai hijrah di masa pandemi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan banyak nikmat sama Allah, lebih khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan tentu kita berharap semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita berharap di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, juga keluarga kita semuanya. Dan juga kita berharap pula semoga COVID ini segala sirna dari bangsa kita ini, sehingga kita bisa kembali normal dalam menjalankan segala aktivitas kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Semoga hari ini lebih baik
dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Maka yaumu khairun min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa orang yang hari ininya lebih baik dari hari sebelumnya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Berbicara tentang tahun baru Hijriah tidak lepas dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama memaknai bahwa hijrah itu ada yang disebut dengan hijrah fisik dan ada hijrah non fisik. Yang tentu semuanya ini adalah merupakan bagian daripada proses perjalanan kehidupan manusia yang memang harus kita jalani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hijrah fisik ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Dan ini tidak akan terulang lagi. Itulah hijrah fisik Rasulullah. Dan tentu bukan berarti juga hijrah itu berhenti sampai di zaman Rasulullah. Tapi kita semuanya juga diperintahkan untuk senantiasa berhijrah. Berhijrah dalam pengertian secara fisik adalah kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain, bahkan berpindah dari negeri yang kafir kepada negeri yang mukmin, dari suatu negeri yang banyak kemungkarannya, kemaksiatannya, kita berpindah kepada negeri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di secara fisik itu. Bahkan di zaman Umar bin Khattab pun terjadi hal-hal seperti itu. Ketika sahabat Abu Ubaidah pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kemanapun engkau lari dari takdir Allah?" Jadi ketika itu sedang terjadi wabah kolera, ya kalau sekarang ini COVID-19, itu virus corona. Kenapa engkau ya Amirul Mukminin lari dari takdir Allah? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai sahabatku, bahwa kita lari dari satu takdir Allah menuju takdir yang lain. Itu juga sama adalah merupakan bagian daripada hijrah." Jadi hijrah fisik adalah hijrah kita meninggalkan suatu tempat pindah ke tempat yang lain. Tapi tuntutan itu juga untuk sekarang ini kita tidak hanya dituntut untuk hijrah secara fisik, tapi juga hijrah non fisik. Dan inilah adalah mana filosofis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa hijrah itu adalah mana Allah anhu, adalah kita meninggalkan segala apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan lain sebagainya. Itu adalah juga hijrah non fisik. Kemudian juga terkait dengan pandemi ini adalah bagaimana kita juga berhijrah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu kondisi yang tidak biasa menjadi kondisi yang biasa. Jadi kita pada suatu saat kita ini hidup dalam keadaan normal, kemudian kita hidup dalam keadaan tidak normal. Dari tidak normal kemudian kita menuju kehidupan normal baru, itu juga bagian daripada hijrah non fisik. Jadi bagaimana kesiapan mental kita untuk menghadapi perubahan kondisi itu, ya. Jadi inilah secara umum makna daripada hijrah yang tentu pada kesempatan ini akan sama-sama kita sharing. Iya, jadi tentunya mitra di sini Allah, seperti yang disampaikan Ustaz kita itu Ustaz Abdullah, bahwa ini ada dua pembahasan di pagi hari ini, hijrah fisik ya, hijrah dan juga hijrah non fisik. Nanti seperti apa nanti juga kita akan jelaskan lebih jelas. Tapi memang yang harus kita garis bawahnya adalah di pembukaan Ustaz yang awal-awal mitra JC mengatakan bahwasannya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Karena kalau misalkan kita nggak lebih baik dari kemarin, ya maka
kata Rasulullah adalah sebuah kerugian, Ustaz ya. Iya. Dan ini tentunya harus sama-sama kita hindarkan. Dan maka momen tahun baru Islam ini adalah sebuah momen yang tidak boleh kita sia-siakan, ya, bahwasanya harus senantiasa kita jadikan sebuah batu loncatan untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, Ustaz, bagaimana tentang pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini tentang hijrah di masa pandemi? Kan tadi Ustaz bilang ada hijrah fisik, lalu juga ada hijrah non fisik. Secara penjelasan lebih jelas kepada mitra edisi, kira-kira hijrah fisik ini seperti apa, Ustaz? Iya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, jadi hijrah ini wajib, ya. Jadi wajib. Hijrah ini wajib. Wajib. Bahkan dalam Syekh Ibnu Qayyim itu mengatakan memang fardu ain itu hukumnya. Jadi hijrah itu. Ya, artinya bahwa memang kita ini harus melakukan hijrah ini dalam setiap saat, begitu. Jadi kalau kita tadi mengutip ungkapan tadi, mangkana yaumuhu khairun min amsi fahuwa robihun, wa mangkana yaumuhu mislamin amri fahuwa khosirun, wa mangkana yaumuhu sarun min amsihi fahuwa gobinun. Barang siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa orang yang hari ini sama aja dengan hari kemarin, ya, tidak ada perubahan, itu termasuk orang yang rugi. Tapi barang siapa orang yang hari ininya lebih buruk daripada kemarin, dia termasuk orang yang tercela, orang yang tertipu. Ya, artinya bagaimana kita ini menghindari diri agar sampai kita ini tidak termasuk orang yang rugi. Artinya kalau dia standar di situ aja, tidak ada gerakan, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, itu termasuk khosirun, orang itu, orang yang rugi. Makanya mana hijrah ini harus kita manai secara luas. Jadi kita ini harus menginovasi diri, inovasi. Jadi inovasi ini bagaimana kita ini merasa tidak betah di satu titik saja, gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kan begini, orang ini kalau sudah dia di satu tempat sudah enak gitu, akhirnya dia tidak berpikir untuk melakukan hal-hal inovasi yang lain, ya, perubahan-perubahan yang lebih baik, ya. Ini yang menjadi bagian dari hal yang harus kita perbaiki, ya, harus kita perbaiki. Jadi inovasi itu apa? Apalagi sekarang ini di musim pandemi ini yang kita semua tahu, ya, COVID ini sampai kapan berakhirnya kita belum tahu. Kita belum tahu. Ya, banyak kita harus ada inovasi, ya, inovasi dalam semua hal, gitu ya. Apakah dalam kita bekerja, sekarang dalam kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ini inovasi. Ya, sekarang ini kita masih dibatasi untuk melakukan berbagai macam bentuk kerumunan atau tatap muka. Pengajian masih dibatasi untuk melakukan pengajian tatap muka, face to face, ya. Makanya sekarang inovasinya apa? Dilakukan namanya pengajian virtual, lewat pengajian online, meeting Zoom dan sebagainya. Ini kan yang inovasi. Dan ini terjadi karena pandemi. Jadi pandemi ini membuat kita berinovasi, ya. Jadi kita ambil hikmahnya. Yang mungkin tadi dia gaptek dengan IT, sekarang dia harus belajar, harus, karena kalau tidak akan ketinggalan. Jadi ada masalah membawa pelajaran, ya? Pelajaran. Ini artinya bahwa memang kita ini harus meningkatkan kualitas diri. Ya, yang dulunya HP cuma bisanya untuk SMS dengan telepon, sekarang harus bisa memanfaatkan HP ini sebagai media dakwah, sebagai media untuk bisnis sebagainya. Ya, sekarang ini kan kadang kita ini di masa COVID ini kan malas ke mall, malas ke pasar kan, karena berbagai macam kewaswasan, rasa ketakutan dan sebagainya. Maka melalui online ini kita bisa belanja dan lain sebagainya. Ini
adalah bagaimana kita untuk menjadikan hal-hal yang positif aja ya. Jadi jangan gara-gara ada COVID ini kemudian kita ini malas ya, ibadah malas, bekerja malas ya, sehingga menjadi alasan semuanya gitu kan ya, sampai terjadi berbagai macam-macam dinamika kehidupan yang negatif karena dampak COVID ini dianggapnya hal yang selalu negatif. Banyak yang kena PHK, kerja dirumahkan, usaha ditutup dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya ini adalah bagian daripada ujian dari Allah bagaimana supaya kita ini bisa berinovasi tadi. Jadi inovasi itu adalah hijrah. Jadi hijrah di musim pandemi ini ya. Jadi kita harus tetap bergerak melakukan perubahan-perubahan sosial yang tidak biasa kita lakukan ya, menjadi hal yang tidak biasa, yang tidak biasa kita lakukan kemudian nanti akan menjadi biasa. Awalnya kan begitu, dan inilah adalah bagaimana makna dari juga bisa diartikan sebagai suatu perubahan ya. Perubahan dalam arti apa? Perubahan mental kita, karakter kita, ya gitu. Jadi ini juga dituntut di masa pandemi ini kita untuk meningkatkan imun dan iman gitu ya. Ya kalau imun kan tadi kan fisik, iman ini adalah bagaimana menguatkan mental kita, ya. Menguatkan mental kita dengan adanya COVID-19 ini. Jadi hijrah ini menuntut kita untuk selalu berubah, bergerak gitu ya. Dan ini adalah akan membawa dampak yang baik sesungguhnya begitu ya. Bagaimana juga Umar bin Khattab itu mengajarkan kepada kita. Jadi kita ini jangan kemudian kalau di situ itu sudah ada wabah kita diam aja di situ, Pak. Ya, harus gerak. Mungkin beliau katakan itu kita berhijrah atau lari dari satu takdir Allah ke takdir yang lain. Ya, jadi ketika akan ada suatu perjalanan ke satu negeri, ya, kemudian di negeri itu terjadi wabah, Umar tidak jadi berangkatnya. Sampai ada sahabat yang ngotot, kenapa takut sama wabah? Sama dengan yang sekarang ini sering kita menemukan orang yang mengatakan kenapa takut sama virus, takut sama Allah. Ya itu ada betul. Ada benar. Memang kita takut sama Allah. Tapi bagian daripada rasa takut kepada Allah itu diantaranya itu adalah ikhtiar tadi, usaha. Ya, itu adalah bagian daripada takut kepada Allah. Jadi bukan berarti takut kepada Allah ini ya udahlah. Kalau memang sudah takdirnya jatuh, udahlah jatuh, jaga begitu juga. Sepanjang kita masih bisa menghindar. Ya, diibaratkan seperti beginilah. Ya, kita misalnya sedang ada di ruangan ini. Tiba-tiba ada macan mau menerkam kita, begitu ya. Apakah kita akan diam saja? Ya, untuk diterkam dengan macan itu atau kita mau menghindar? Pasti kita akan menghindar, Pak. Menghindar itu bukan berarti kita takut sama macan, bukan. Tapi memang Allah mengajarkan hal seperti itu. Ya, itu Allah itu mengajarkan tawakal itu bukan tawakal itu segalanya itu diserahkan kepada Allah, tetapi juga di dalamnya ada yang namanya ikhtiar. Makanya karena takdir itu ada yang namanya takdir mu'alaq, ada yang namanya takdir mubrong. Jadi kalau takdir mu'alaq itu ya ini, kita menghadapi takdir mu'alaq itu adalah COVID-19. Artinya bahwa kita ini harus mengambil banyak hikmah di balik terjadinya COVID-19 ini. Begitu. Ya. Jadi tentunya hijrah fisik ini juga tentunya memberikan, dan seharusnya kita harus menjadi muslim yang inovatif sekali. Iya. Kreativitas kita harus kreatif. Karena memang mau tidak mau ya kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Karena tadi Ustadz juga bilang bahwasanya yang tadinya kita nggak ngerti Zoom gitu ya, nggak ngerti meeting virtual dan lain sebagainya, sampai akhirnya tadi
HP juga yang biasanya cuma SMS buat telepon itu dijadikan ya sarana untuk kita bisa ngerti tentang dunia IT dan Ya, IT, misalnya. ya dunia Jadi maya memang lah. hijrah itu nggak sesempit yang kita bayangkan, Iya. maksudnya nggak sesempit yang selama ini mungkin kita pikirkan bahwasanya ya Iya. udah hijrah tuh ya ketika kamu berada di dalam keburukan berpindah ke kebaikan. Ternyata bukan hanya itu, Ustaz ya. Iya. Iya, jadi itu hijrah fisik ya. Jadi hijrah fisik itu ya termasuk di dalam itu adalah tawakal, ikhtiar, usaha. Itu ya. Itu sama itu. Jadi kita harus melakukan perubahan-perubahan ya. Kalau sekarang ini kan misalnya kita bicara tentang dakwah aja. Dakwah itu kan ada orang yang mengatakan dakwah itu menyampaikan, menyeru, mengajarkan begitu. Tapi kalau terkait dengan masalah hijrah Rasul, dakwah itu bukan hanya mengajak, bukan hanya memanggil, menyeru, bukan hanya melarang, tetapi justru dakwah itu adalah merupakan sebuah perubahan. Harus merubah kondisi dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Begitu juga hijrah. Jadi hijrah yang dilakukan Rasulullah itu kalau kita manai seperti itu. Bagaimana ketika Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW mengembangkan bukan hanya dakwah. Di situ ekonominya, politiknya semua berkembang di Madinah. Ya. Jadi bagaimana menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, begitu juga kita di masa pandemi ini seperti itu. Jadi kita ini harus bertindak menjadi selain menjadi kaum Muhajirin juga harus menjadi kaum Ansor. Jadi kedua-duanya tuh. Kita ini juga orang yang sedang berhijrah dari satu kondisi yang kurang baik ke kondisi yang lebih baik, tapi juga harus menjadi kaum Ansor yang siap untuk berjibaku, saling menolong, saling membantu antara kita dengan kita. Sebagaimana dulu kaum Ansor, bayangin aja, luar biasanya menyambut kedatangan kaum Muhajirin dari Mekah, ya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu seorang konglomerat kalau sekarang, seorang pengusaha sukses. Begitu beliau itu merasa bahagianya kedatangan kaum Muhajirin, wahai saudara-saudaraku katanya, aku ini di sini punya banyak kebun, silakan yang mau berkebun di sini. Bahkan sambil itu katakan, saya ini punya beberapa istri, silakan siapa yang merasa menyukai salah satu dari saya silakan. Itu betapa luar biasanya penyambutan kaum Ansor itu kepada kaum Muhajirin. Tentunya sekarang ini kita di musim pandemi ini harus jadi kedua-duanya. Ya kita ini kaum Muhajirin, ya sebagai kaum Ansor. Kita juga harus mampu untuk berhijrah, berpindah, berubah, berinovasi, tapi juga kita juga harus bisa saling menolong. Jadi meningkatkan kepedulian kita. Ya, meningkatkan empati kita kepada sesama kita, satu sama lain, ya. Jadi kita ini jangan sudah merasa nyenyak tidur karena kita sudah selamat dari COVID misalnya, tetapi juga kita harus peduli dengan saudara-saudara kita yang tentu terkait dengan masalah COVID ini bukan hanya orang yang terkena positif virus, bukan, tetapi juga dampak daripada kejadian ini yang begitu sangat luar biasa menyeluruh, ya. Termasuk di sini ada tentang yang paling penting juga adalah bagaimana kita untuk menghijrahkan mental kita, ya. Jadi mental kita artinya apa? Kita ini dituntut untuk lebih taat, lebih takwa, lebih peduli, begitu. Itu ya non fisik itu ya, non fisik itu ya. Ya sekarang ini coba anak sekolah ini harus sekolah di rumah. Itu semua dilakukan secara online, secara virtual gitu ya, kan semua. Dan ini bukan hal yang mudah untuk melakukan ini karena itu termasuk hal yang tidak biasa kita lakukan. Tapi itulah kita dituntut berhijrah itu melakukan dari hal yang tidak biasa kemudian kita menjadi biasa, menjadi biasa dan akhirnya kita bisa menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan diri. Nah, bagaimana kepedulian kita? Nah, tentu misalnya anak sekolah, tidak semua orang tua itu bisa mengakses
belajar melalui online. Itu kan tidak bisa. Nih, makanya kita ini juga harus ikut peduli. Ikut peduli bagaimana supaya mereka tuh bisa mengakses semua. Nah, kalau sekarang ini misalnya pengajian ya. Pengajian ini kan masih dibatasi nih. Masih dibatasi. Nah, ini perlu juga kita nih memberikan pengetahuan kepada jamaah ini adalah bagaimana mereka juga supaya bisa mengakses pengajian secara virtual. Ya, dan ini adalah artinya kita harus berbagi kepada mereka persoalan-persoalan yang mungkin mereka tuh tidak bisa kita akses sebagaimana yang bisa diakses oleh sebagian yang lain. Ya, jadi ini yang juga bagaimana Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa hijrah non fisik itu adalah kita berupaya untuk meninggalkan segala hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tentunya mitra jasa Allah, ya tadi Ustaz Ridha sudah menyampaikan hijrah non fisik, ya bahwasanya bagaimana caranya hijrah non fisik ini yaitu senantiasa meningkatkan kedekatan kita pada Allah, Ustaz, meningkatkan keimanan kita, itu dengan senantiasa juga peduli terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kita pada hari ini, yang mungkin kita hari ini masih bekerja, masih memiliki uang saku, ya masih memiliki simpanan misalnya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain yang di PHK misalnya, ya, diputuskan pekerjaannya, mata pencahariannya, ya apa banyak yang tutup gitu ya, kan karena kita nggak memungkiri bahwasannya karena pandemi ini ada beberapa saudara-saudara kita yang tentunya kewalahan bahkan kesusahan. Nah, maka bagi kita yang berlebih ataupun kita yang punya, karena memang berbagi itu nggak bisa berlebih, Ustaz, ya. Kalau misalnya kita punya, ya tentunya kita bisa memberikan apa yang kita miliki agar mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Maksudnya ya ketika kita sebagai orang tua punya anak, akses internetnya gampang, ya kan, Ustaz? Tapi ada orang tua yang susah internetnya, bahkan nggak punya HP. Itu ada, Ustaz. Ada bahkan sampai neneknya itu, saya baca berita kemarin, bahkan sampai nenek itu nyebrangin hutan sekolahan buat ngambil pelajaran, karena kan memang nggak bisa. Nah, ini tentunya ketika kita mengatakan bahwasanya kita sudah hijrah dan ini adalah momen tahun baru Hijriyah 1442, ya sama-sama kita meningkatkan kepedulian kita, rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, turut membantu dan meringankan. Nah, ini diantara hijrah non fisik yang tadi dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah, tentang hijrah, ya, memaknai hijrah di masa pandemi. Nah, Ustadz, kira-kira apa lagi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini? Iya, jadi tadi disampaikan itu artinya bahwa ketika kita ini sudah mendapatkan informasi betapa banyaknya saudara-saudara kita yang susah, yang terdampak oleh COVID-19 ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita secara materi tidak bisa membantu mereka, mungkin. Tapi paling tidak bisa menginformasikan kepada pihak-pihak terkait yang memungkinkan bisa membantu mereka. Seperti tadi itu, ya. Seperti tadi katanya sampai ada nenek-nenek itu sampai harus ngutang-ngutang dan lain sebagainya, kan begitu, ya. Bahkan mohon maaf, Ustaz, mohon maaf sekali, bahkan ada anak yang jual diri. Nah, iya. Ya itu. Jadi ini kan kita sebagai seorang muslim, ya tentu kita harus empati tadi itu kepada mereka, ya. Jadi bagian daripada hijrah non fisik itu adalah kita punya rasa kepedulian, jadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jangan sampai mereka melakukan tindakan kejahatan, ini bisa menjadi problema juga nanti. Nah, itu kan bertolak belakang dengan makna hijrah. Nah, itu ya. Sementara makna hijrah itu semaksimal mungkin kita meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Tapi hanya gara-gara COVID malah terbalik karena terpaksa. Begitu kan, seperti kita lihat banyak, ya, kita lihat di media itu ada tempat-tempat pekerjaan
seperti kafe apa gitu yang kemudian sampai ditutup gitu ya oleh aparat karena dianggap melanggar gitu ya. Nah, tapi setelah ditutup itu solusinya apa? Nah, itu Ya, dia. sementara mereka itu mengatakan, Bapak saya ini kan katanya punya anak, saya udah gak punya suami, anak saya harus makan apa, kan ada bahasa begitu ya. Jadi jangan karena COVID ini malah justru yang tadinya taat menjadi tidak taat gitu ya. Yang tadinya lemah lembut jadi kasar begitu ya. Yang tadinya orang baik menjadi orang yang jahat begitu. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan makna hijrah itu sendiri gitu ya. Tapi itulah fakta. Memang kenyataannya seperti itu kan tadi, karena dia terpaksa ini harus begini, harus melakukan suatu hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apapun alasannya ya tetap aja kan begitu, itu perbuatan dosa gitu kan. Ya, apakah benar memang itu hanya satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dan sebagainya ya. Jadi ini yang menjadi PR kita semuanya adalah bagaimana justru dengan hijrah ini, dengan bergantinya tahun ini, justru kita ini kan istilahnya secara jumlah kuantitas umur aja itu kan memang bertambah, tapi secara sebenarnya hakikatnya bahwa umur kita ini kan berkurang. Artinya dengan tahun baru ini kesempatan kita untuk mengabdi, untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan berbagai aktivitas kita, pelayanan kita kepada umat itu kan berkurang. Makanya itu kita ini harus meningkatkan. Jadi meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Ya, selain juga kita harus banyak introspeksi, bermuhasabah ya begitu ya. Jadi muhasabah itu bagian juga daripada hijrah non fisik. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr itu ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu sekalian itu menintrospeksi diri. Jadi melihat apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa sebelumnya, untuk apa? Supaya kita bisa diperbaiki di masa yang akan datang dan untuk bekal kita sampai hari akhirat. Jadi itu sebenarnya makna walang sangdur itu kan juga bisa dimaknai non fisik juga. Artinya bahwa kita ini harus melihat ke belakang tentang dosa-dosa kita. Ya. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat dosanya masa lalu ya, selalu mengingat-ingat dosa masa lalu gitu ya, dan melupakan kebaikan-kebaikannya yang sudah dia lakukan ya. Artinya kalau dalam urusan kebaikan dia prinsipnya apa? La yasba' min khairin hatta muntahul jannah. Itu. Jadi janganlah engkau itu sudah merasa puas, sudah merasa kenyang gitu ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan sebelum Allah mengatakan kamu itu adalah sudah menjadi ahli surga gitu. Ya kalau begitu ma'atu Nabi dulu yang berhenti ibadah kan gitu. Nabi sendiri yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, tapi coba kita lihat bagaimana ibadah beliau, bagaimana sholatnya, bagaimana dzikirnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bagaimana juga kita harus melakukan muhasabah di awal tahun ini ya. Supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatan kita masa lalu yang kurang baik diperbaiki. Dosa-dosa yang kita terlanjur ya udah berhentilah sampai tahun lalu begitu. Yaitu namanya hijrah non fisik itu. Udah, yang udah-udahlah. Jadi jangan kita ini kemudian selalu mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang sudah, termasuk mengungkit-ungkit kesalahan orang lain itu boleh. Ya. Kalau kita ini punya kesalahan kepada orang lain, kita yang berbuat harus diingat-ingat. Itu dosa kita. Tapi kalau orang lain berbuat salah kepada kita, lupakan, udah kita maafkan saja. Tapi sebaliknya kalau orang lain berbuat baik kepada kita, ingat-ingat kebaikan orang lain itu.
ya. Jangan kalian lupakan. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, anggap saja kita belum berbuat apa-apa. Ya, itu adalah maknanya bagaimana hijrah non fisik itu justru yang sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Ya, termasuk oleh para sahabat, para aulia, ya, para ulama-ulama besar yang harus menjadi contoh kita. Bagaimana mereka itu mencontoh kepada kita, justru hijrah non fisik ini akan mempengaruhi hijrah fisik. Istilahnya kalau kita ingin melihat karakter orang itu kan tergantung daripada hatinya. Ya, kalau hatinya ikhlas, maka dia akan menampakkan pada sikapnya itu jadi sikap yang baik. Ya, makanya kadang-kadang begini ya. Banyak juga orang itu yang katanya kolesterol, kebanyakan makan ini, makan macam-macam begitu ya. Tapi ternyata juga ketika saya pernah mengalami sakit yang namanya tipes, ya, itu dokter mengatakan ini dari pikiran. Sampai dokter begini, katanya, Ustaz mikirin apa? Ya, jadi ada aja kan tipes ini kan katanya kecapean, kurang makan tidak teratur. Ya mungkin itu bagian salah satunya secara fisiknya. Tapi malah katanya lebih besar pengaruhnya yang membuat penyakit itu adalah justru katanya dari pikiran. Dari pikiran, sehingga karena kita banyak pikiran makan jadi gak enak. Karena kita banyak pikiran tidur jadi gak nyenyak. Karena kita banyak pikiran bekerja jadi tidak fokus sebagainya. Jadi ternyata itu non fisik itu akan mempengaruhi kepada fisik. Akhirnya tidak bisa terpisahkan antara hijrah fisik dan non fisik. Kalau Nabi aja dulu hijrah secara fisik, ya itu juga sesungguhnya adalah di dalamnya aja hijrah non fisik juga. Kenapa? Karena buktinya ada dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang bab niat. Itu tentang innamal a'malu binniyat. Bahwa segala pekerjaan itu bergantung kepada niat. Niat itu apa? Niat kan non fisik niat itu. Tetapi ternyata niat itu mempengaruhi fisik. Buktinya apa? Nabi mengatakan barang siapa orang yang berhijrah karena untuk mencari harta, maka dia akan mendapatkan harta itu. Barang siapa orang yang berhijrah untuk mendapatkan perempuan, dia akan mendapatkan jodohnya perempuan itu. Tapi barang siapa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan semuanya. Akan mendapatkan semuanya. Pahalanya dapat, akhiratnya dapat, dunianya dapat. Tapi kalau kita ini hijrah hanya mendapatkan perempuan, akhiratnya nggak dapat, udah dapat perempuan. Hijrah karena mendapatkan harta usaha, dia nggak dapat akhiratnya, udah dapat usahanya, dapat hartanya. Makanya hijrah non fisik itu bagaimana melakukan suatu itu karena Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita sudah berniat karena Allah, maka dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itu. Iya, jadi tentunya makna hijrah ini sangat luas sekali. Ya, iya. Bukan hanya sekedar. Sangat luas. Sangat luas sekali, bukan sesempit yang kita bayangkan. Jadi memang kan ada beberapa anggapan bahwasanya hijrah itu hanya untuk mereka yang belum mendalami Islam. Tepat nggak perkataan itu? Ada, karena memang dalam hijrah fisik itu ada yang mengatakan hijrah itu keluar dari negeri yang kafir kepada negeri Islam. Kalau misalnya dalam negeri gitu kan, ini kan fenomena hijrah kan lagi cukup digandrungi oleh berbagai macam kalangan ya Ustaz. Tepat nggak sih misalnya kalau mereka yang belum mendalami Islam ya, yang belum berhijab, ya sama hijrah itu. Yang belum sholat, yang belum belajar ngaji itu. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah belajar ngaji, apa mereka bisa disebut hijrah juga? Ya ditingkatkan. Dan itu disebut hijrah. Hijrah ditingkatkan. Jadi jangan nyaman dalam satu kondisi. Ya. Jangan puas lah gitu. Jangan puas dalam satu kondisi. Jadi kita terus berinovasi untuk lebih baik lagi begitu. Ya kayak ini. Ya kalau belum lama ini kan ada lepas sambut Kapolres ya. Itu kan Kapolres yang lama itu nggak nyampe 2 tahun tugasnya. Tapi yang sebelumnya juga gak ada yang lama. Jadi Kapolres itu, tapi dia naik.
ada naik ke tempat yang lebih tinggi, ada juga tetap tapi tempatnya yang berbeda. Ini tantangannya yang berbeda. Dan ini sebenarnya untuk meningkatkan sebuah karir harus seperti itu. Saya pernah kuliah dengan Profesor Dr. Ahmad Mubarok waktu S2 saya itu. Jadi belum begitu. Jadi kalau kita ini pengen berkembang, jangan nyaman di satu titik. Termasuk Kalau dalam hal pekerjaan, Ustaz ya? Dalam hal karir ini. Dia dalam hal karir ya. Misalnya dia jadi kepala 10 tahun terus di situ, itu gak akan berkembang. Ya. Jadi yang bagus itu begitu. Jadi kalau kita pindah ke sini, dia dapat tantangan baru, dapat pengalaman baru. Sama kita juga dalam belajar begitu. Kita jangan fanatik dalam satu guru saja. Jangan fanatik dengan satu kitab saja. Jangan fanatik dengan satu hadis saja, satu ayat saja. Tapi kita semuanya. Al-Quran itu banyak kita pelajari semua. Hadis itu banyak kita pelajari semua. Misalnya tentang hadis tentang bagaimana anjuran untuk mengadakan dan mengingkomatkan bayi yang baru lahir. Misalnya. Itu kan ada orang mengatakan agak perlu itu katanya. Ya. Tapi ada yang mengatakan perlunya. Itu kita kaji hadis semuanya. Ya. Sehingga kita ini bisa melihat satu persoalan itu secara universal, secara menyeluruh. Dan kalau kita sudah memahami sebuah persoalan itu secara menyeluruh, kita tidak akan mudah menjustimasi bahwa ini adalah salah. Ya, bahwa ini adalah yang benar, tapi kita akan lebih bijak dalam memberikan suatu keputusan. Ya, ini pentingnya hijrah. Begitu ya. Jadi banyak sekali ya, termasuk ya tadi itu orang yang belajar agama kan gitu ya. Itu berhijrah. Bahkan sekarang ini ya memang kita harus bisa memanai hijrah ini memang lebih universal lagi begitu. Apalagi di zaman teknologi informasi ini. Iya, jadi Mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, memaknai hijrah di masa pandemi, bahwasanya memang meskipun pada hari ini kita berada di tengah pandemi yang belum selesai, maka kita berdoa pada Allah agar cepat selesai. Dan memaknai hijrah di masa pandemi ini ialah dengan senantiasa seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dari yang buruk menjadi baik, yang lagi belajar meningkatkan kualitas ilmunya. Ya bahwasanya ya tadi Ustaz kita menyampaikan ya jangan puas berada di satu titik ya Ustaz ya. Jangan puas berada di satu tempat, tapi terus merasa gelisah, merasa resah, merasa kurang. Maka insya Allah akan senantiasa mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Saya jadi ingat perkataan Steve Jobs saat pendiri Apple. Dia mengatakan stay foolish, stay hungry. Maksudnya tetap merasa bodoh, tetap merasa lapar. Jadi itu konsep hijrah itu. Ya, ini konsep hijrah yang tentunya harus sama-sama kita dawami ya. Bahwasanya kita nggak harus terus merasa kurang, terus merasa tidak pernah puas ya dalam hal ilmu, sehingga kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Nah inilah semangat hijrah yang harus sama-sama kita gelorakan agar kita menjadi pribadi muslim yang tentunya bermanfaat dengan orang lain. Dan jangan lupa lagi tadi Ustaz kita menyampaikan dengan senantiasa meningkatkan rasa empati kita ya, membantu saudara-saudara kita, dan juga tentunya sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita sudah tanpa terasa kita sudah berada di ujung program kita di kesempatan pagi hari ini. Adakah closing statement yang ingin Ustaz sampaikan terkait pembahasan kita memaknai hijrah di masa pandemi, atau tentunya memberikan semangat buat kita semua pada hari ini agar tentunya semangat dalam menjalani kehidupan dan juga menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Jadi kita berpositif thinking selalu kepada Allah. Berbaik sangka selalu kepada Allah. COVID-19 ini adalah makhluk Allah yang dikirim kepada tempat kita, kepada bangsa kita ini untuk menguji keimanan kita. Jangan kemudian kita ini berkeluh kesah, pesimis, tetap kita optimis, ya. Tetap kita berusaha, tetap kita semangat
ya. Maka dengan semangat ibadah kita, dengan semangat zikir kita, dengan semangat takarub kita, dengan semangat kepedulian kita, dengan semangat hijrah kita, maka insya Allah COVID ini akan segera sirna dari bangsa kita ini. Dan kita berharap semoga kita semuanya, ya, keluarga kita, orang tua kita semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan, wabil khusus keselamatan dari COVID-19 ini. Dan tentu saya juga menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu-waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, tentunya demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Menyuluh Agama Menyapa terkait tentang hijrah. Mitra JC, Bobby ingin menegaskan kembali perkataan Steve Jobs tadi, ya, bahwasanya stay full, stay hungry. Tak merasa bodoh, tak merasa lapar. Inilah yang membuat kita semangat dalam berhijrah. Bahwasanya ya jangan pernah puas terhadap apa yang telah kita lakukan, ya, terhadap kebaikan yang senantiasa kita kerjakan, karena amal belum tentu diterima, dosa sudah pasti dicatat. Nah, ini menjadi sebuah pelecut semangat untuk terus beramal dalam kebaikan-kebaikan yang tentunya semoga mengantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mitra JC juga mohon pamit undur diri dari Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra JC. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan berikutnya di dalam program yang sama, yaitu program Penyuluh Agama Menyapa. Akhir kata mitra JC, semoga mitra JC senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu Ustaz. Terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Karena memang banyak